Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam cerdas berkarakter. Halo pemirsa siaran siniar. Halo, apa kabar? Siaran Siniar atau podcast ini merupakan rangkaian kegiatan Pekan untuk Sahabat Karakter Pusaka 2021. Nah, kalau kemarin rangkaiannya adalah sudah membahas mengenai 3 dosa besar pendidikan ya. Dan hari ini bersama saya Wulan Juliani. Dan bersama aku Adi Ramsyah Husin akan menemani sahabat karakter dalam siaran Siniar Parade Konten dengan tema Profil Pelajar Pancasila. Dan kali ini kita juga ditemani oleh rekan-rekan dari juru bahasa isyarat. Jadi dari berbagai kalangan nih bisa menikmati podcast kita hari ini. Hari ini pembahasan kita nggak kalah seru dengan episode kemarin, pastinya bersama narasumber yang hebat-hebat dong. Nah tentunya Kak Adi kita pasti harus tahu dong kenapa sih sebenarnya kita harus membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Karena tentunya profil pelajar Pancasila ini merupakan profil yang dibutuhkan, yang penting sekali untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul pastinya Kaulan. Betul, nah untuk itu ya sahabat-sahabat karakter semuanya untuk membuat ulasan terhadap konten-konten yang ada di YouTube kita. Ya. Jangan lupa di Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. Tentunya ulasannya itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nanti ulasannya bisa diposting melalui Instagram pribadi kamu. Jangan lupa untuk mention @cerdasberkarakter.kemdikbud.ri ya. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat karakter juga bisa langsung pokoknya cek aja Instagramnya @cerdasberkarakter.kemdikbud.ri. Kita udah gak sabar ya pengen ngobrol-ngobrol, pengen mengulas lebih dalam lagi Kaulan ya. Pastinya dong Kak Adi, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai profil Pancasila ini ya, pelajar Pancasila itu seperti apa. Karena profil pelajar Pancasila itu tuh nggak ada umurnya. Oke. Dari kecil sampai kita dewasa sampai tua ini harus selalu ada di dalam diri kita. Jadi bukan cuman anak sekolah, bukan cuman yang masih pelajar, tapi semuanya. Betul sekali Kak Adi. Tapi sebelum kita nanti berbincang-bincang lagi tentang tema hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD selaku PLT Kepala Pusat Penguatan Karakter Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi dan Mbak Wulan. Yang saya hormati para sahabat karakter dan tentu saja semua yang mengikuti acara kami. Pada tahun ini 2021 Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kembali menyelenggarakan acara Pekan untuk Sahabat Karakter. Acara ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2020 yang lalu. Pada kesempatan ini kami menghadirkan acara podcast Parade Konten Profil Pelajar Pancasila sebagai salah satu kegiatan dari kegiatan Pusaka tahun 2021. Mengapa profil pelajar Pancasila ini menjadi topik yang kami hadirkan? Karena profil pelajar Pancasila ini merupakan visi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk dapat menjadikan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan semua mewujudkan pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ditandai oleh 6 nilai, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan mandiri. Keenam nilai karakter tersebut, ininya akan menjadi penting bagi setiap gerakan yang ada di dalam pembelajaran, dan apabila kita dapat mencapai semua ini, maka ini akan menjadi titik penting untuk menjadikan reformasi pendidikan itu akan terwujud. Tentu saja dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, tidak akan mungkin Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bergerak sendiri, tapi harus didukung oleh berbagai kementerian lembaga dan juga berbagai komunitas, dan tentu saja kita harus menetapkan atau menggunakan prinsip sinergitas antara berbagai pemangku kepentingan yang ada di seluruh Indonesia. Dengan demikian, masing-masing pemangku kepentingan mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama, sahabat karakter, yang mana nanti kemudian sama-sama kita akan bergerak untuk mencari cara strategi untuk dapat mewujudkan pelajar Pancasila tersebut. Dan dengan demikian, apabila pelajar Pancasila ini
terwujud di dalam dunia pendidikan kita, maka kita dapat berharap bahwa Indonesia ke depan akan lebih baik dan akan tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain di dunia ini. Untuk itu, kami mengundang beberapa narasumber yang tentunya nanti akan berbagi bersama sahabat karakter tentang pengalaman sahabat narasumber tersebut, kemudian bagaimana narasumber tersebut melihat profil pelajar Pancasila ini dalam berbagai kehidupan dan kemudian dikembangkan dan dipadukan dalam berbagai program pembelajaran yang kita lakukan yang tidak hanya di sekolah tapi juga di luar sekolah. Terima kasih para sahabat karakter, mudah-mudahan dengan suguhan podcast Parade Konten Profil Pelajar Pancasila ini dapat lebih memantapkan dan menguatkan kita bahwa penguatan pendidikan karakter itu menjadi bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari setiap hati dan bagian kehidupan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai awal nih Kak Wulan, Iya Kak Adi. emangnya udah tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Nah makanya nih kita jelasin dulu nih ya ke pemirsa juga di sini seperti apa sih gambaran yang akan kita bahas mengenai profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Tuh, Ya, ada yang pertama 6. dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada juga yang namanya dimensi berkebinekaan secara global. Dimensi yang aku suka sekali, gotong royong. Nah kalau ini dimensi yang dibutuhkan nih, dimensi kreatif. Ada juga dimensi bernalar kritis. Dan tentunya ini juga penting dimensi mandiri. Karena sekarang kan kita harus apa-apa ke diri kita sendiri supaya kita Betul. bisa berkembang. Iya, juga. semuanya enamnya sangat penting dan kita akan membahas tuntas dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut ya. Nah tapi nih untuk yang pertama kita lihat dulu yuk ada video tayangan dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Udah mau sore, balik duluan ya. Duluan ya. Mas, sorry mbak, silakan aja. Makasih mas. Mas, kalau naik motor hati-hati dong. Iya maaf. Gimana sih? Udah mas. Sini saya bantuin mas. Mari mas. Oh iya, kasih mas ya. Oke. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong? Untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman? Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhlak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam.
Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya, agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Itu dia tadi profil pelajar Pancasila. Kalau lihat videonya tadi benar ya. Sekarang tuh memang kita kan harus mendekatkan diri juga kepada Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Dimulai dari di rumah. Dengan kita bersyukur menjaga alam ini juga merupakan contoh-contoh dari profil pelajar Pancasila, Kak Adi. Dan yang aku paling setuju adalah mulai dulu dari hal yang kecil dari sekitar kita. Tepat sekali. Betul, itu paling bagus dari rumah dulu, menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mencintai keberagaman juga, pokoknya seperti itu. Kalau semuanya kita lakukan, insya Allah semuanya aman-aman. Dan kita nih langsung akan mengundang narasumber untuk membahas profil pelajar Pancasila ya. Betul, ada 2 narasumber sekaligus yang akan bergabung secara virtual. Yang pertama, beliau ini adalah seorang fasilitator nasional penguatan pendidikan karakter dan penerima apresiasi orang tua hebat. Nah, kalau ada orang tua hebat berarti ada anaknya nih. Anaknya merupakan seorang penulis muda berprestasi. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah bergabung secara virtual. Ada Ibu Laila Sari dan juga Mas Azam Habibullah. Halo. Halo, apa kabar? Ibu Laila dulu, apa kabar Ibu? Halo, Assalamualaikum Mas Adi dan Mbak Ulan. Halo Ibu Laila, waalaikumsalam. Mas Azam, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam, baik. Kita mau bertanya dulu sama Ibu Laila dulu, Kak Ulan ya. Betul, Kak Adi. Bu Laila, kita pengen tanya sebetulnya itu gimana sih memberikan pemahaman terus tentang ajaran agama dan penerapannya nih ya dalam kehidupan sehari-hari ketika Mas Azam ini masih kecil atau sedari kecil gitu Bu Laila. Gimana? Ya, oke, makasih Mas, Mbak. Kalau penerapan di keluarga kami, Azam itu anak pertama, dia ada 4 adik jadi ada berlima. Nah, penerapan di keluarga kami untuk karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kuncinya adalah di akhlaknya. Jadi kita menanamkan akhlak kepada anak. Bagaimana dia pertama sekali dia kenal tentang Tuhannya, dia kenal tentang dirinya. Kemudian saya juga punya kebun tuh di rumah. Jadi anak-anak belajar tentang menjaga alam, bagaimana dia bersikap terhadap alam, terus dia bagaimana bisa hidup dengan orang lain. Nah, itu yang utama. Jadi kedalaman dia terhadap agamanya itu fokusnya di akhlaknya. Bagaimana dia menampilkan dirinya dan dia menjadi orang yang bermanfaat sehingga dia tidak melakukan hal-hal negatif atau mengurusi hal yang bukan menjadi kepercayaannya. Dia sudah mengenal identitas dia sebagai saat ini anak-anak itu sudah mulai ditanamkan dari kecil tentang identitas agamanya. Sehingga dia tidak mengurusi dengan agama yang lain yang dia tidak tahu. Apalagi sampai menghina agama yang lain. Dia cukup mengenal tentang agamanya saja. Itu di keluarga kami, Mas, Mbak. Wah, luar biasa. Berarti benar ya? Ya. Memang awal pertama sekali itu ditanamkan harus dari keluarga, terutama dari orang tua. Dan itu ibu yang memang harus membimbing dari awal ya Bu ya? Betul, jadi awalnya di yang besar dulu, kemudian perilaku beragama yang jelas. Wah, adem mendengar jawabannya ya. Adem ya. Jelas sekali ya. Oke, terima kasih Bu Lela untuk jawabannya. Kita akan ngobrol lagi nanti. Selanjutnya nih, ada video tayangan mengenai dimensi berkebinekaan global. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja kita saksikan bersama. Ini dia.
Hari ini Ayu bakal ngebahas tentang buku batik. Ini tuh buku favorit banget. Gus. Ya ampun bagus. Ibu tuh manggil kamu. Kamu itu dipanggil sama orang tua nggak dengar, nggak jawab. Nggak sopan tahu. Lagi apa sih ini anak? Oh, jadi kalau ibu yang panggil, Bagus nggak bisa dengar. Tapi kalau tukang es krim yang panggil, langsung dengar. Maafin Bagus, Bu. Di sekolah sudah diajarkan kalau dipanggil orang tua harus nyaut dengan lembut. Ya udah, sekarang kamu bantuin ibu. Kamu tolong ambilin sekantong es krim di meja makan. Karena kita mau pesta es krim sore ini. Besok-besok kalau kayak gini lagi, kakak habisin sendiri. Jangan dong, Kak. Jalan-jalan naik sampan dari Jakarta ke Balikpapan. Jauh. Jadilah anak yang sopan karena kita generasi masa depan. Yeay. Adik, Bang Jarwo makin deket. Adik. Aman semuanya, Wo? Alhamdulillah semuanya udah aman Bang Haji. Semua bahan makanan sudah tak racikin, pokoknya nanti tinggal dimatengin, tinggal digoreng. Bos, tolong bos. Sopo udah nggak kuat, bos. Ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, untung masih bisa selamat, Sopo. Bisa warga ndak jadi makan nih kalau berantakan. Kamu tuh mbok yang hati-hati toh. Udah. Ucapan entu same aja ame doa, Wo. Maafin Sopo ya, bos. Waduh. Astagfirullah. Ya Allah. Aduh. Gimana ini? Ane masih belajar ini Pak RW, tolongin. Tolong gimana ini? Aduh. Ane masih belajar ini Pak RW, tolongin. Aduh. Sanip, ente injak remnya. Iya, komandan. Remnya di mana ini? Aduh. Ya Allah, gawat ini, gawat. Ya Allah, gini. Awas, bos. Aduh, Gusti. Dit, meja sama kursinya gak usah diberesin dulu. Kali Mei ada ide. Sini deh. Ide apa, Kak? Gini, Dit. Gimana kalau kita Gimana, Dit? Alhamdulillah, Pak Haji. Semuanya insya Allah ikutan. Alhamdulillah. Nah, Lime, kita harus siapin segera meja ame kursinya ya. Oh, iya Pak Haji. Kita atur seperti ini ya, Pak. Biar nanti warga bisa mengambil makanan dari sini. Bang Jarwo, semangat dong. Cup. Aku ini kalau semangat itu tetap aja dianggap salah kok. Kalau kata Pak Haji, kita nggak boleh putus asa Bang Jarwo. Semuanya nggak ada yang sia-sia kok Bang. Apa yang kita lakuin pasti ada hikmahnya Bang. Kalau nggak percaya, tanya aja sama. Cup. Pecak ikan muju airnya taruh di mana ini? Wah, di situ Pak, di situ. Oh, di situ. Iya, di situ. Jarwo, aku masak lontong Medan ini. Aromanya mantap kali. Iya panas. Iya. Ini ada apa tuh nih? Lah kok pada bawa makanan nih? Nah, Bang Jarwo, khusus hari ini saya bawa karedok. Karedok lenca yang membuat bahagia tercipta. Mari, silahkan dinikmati agar hati selalu berseri. Jarwo,
beta bawa ikan sambal colo-colo ini. Wah ini waduh ya wah ini. Ya wah karedok sekali nih. Loh. Iya. Kowe mah kue tiaw goreng aja, Uding. Kesukaan lu orang juga kan? Kesukaan semua orang juga, Cang. Oi. Masya Allah. Waduh, itu wah bawa pecel lagi. Ya Allah, ada gudeg. Masya Allah ini. Waduh. Terima kasih banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu semua nih, masya Allah. Ya alhamdulillah kita bisa ngumpul. Ya wis ya, kita kumpul di sini yuk. Kita makan bareng-bareng, kita jaga kerukunan ini ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu warga Kampung Karet Berkah, Indonesia itu negara kesatuan yang penuh keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak keberagaman budaya, bahasa, suku, agama, bahkan makanan khas daerah masing-masing yang enak-enak seperti yang sedang kita makan ini nih. Nah, kita harus mengenal keberagaman ini dan saling menghormati. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kekayaan yang bikin hidup kita jadi penuh warna. Jadi, kita perlu menjaga kebinekaan ini jangan sampai terpecah belah, ya. Amin. Ayo berani, jangan berhenti, kita baik mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Sayur ada tahu. Bukan gitu, Gus. Itu gerakannya Kompak bener. Ibu, kita lagi bikin video untuk di media sosial, Bu. Oh. Sayur. Lihat deh, anak Ibu Sarah. Untungnya bukan anak kita ya. Pakai joget-joget media sosial lagi. Jadi malu. Ini joget-jogetnya kayak gimana? Gak ada musik disco kan? Gak ada rambut ungu kan? Ibu mau lihat dong akun media sosial kalian. Ini, Bu. Teman-teman, kalau di luar negeri ada pesta dansa. Kalau di Indonesia ada tarian pocok-pocok. Di luar negeri ada salad. Kalau di Indonesia ada juga makanan yang enak dan juga sehat. Tenang aja, Bu. Kita tahu kok media sosial isinya beragam, tapi kita berdua memilih bikin akun yang isinya tentang keberagaman Indonesia. Nah, Ibu mau nggak bikin konten bareng kita? Masak pepes tahu? Itu? Hah? Ibu belum bayar. Basket bolanya membal, jadi favorit si Ikal. Mantul! Kita bangga menjadi bagian budaya global, tapi cinta budaya lokal. Wow, Mantap. Aku jadi mikir lagi aku posting apa ya di TikTok aku berikutnya ya. Aku suka tuh tadi tuh bangga menjadi kutip warga global, tapi suka sekali juga sama kebudayaan-kebudayaan lokal kita. Betul, jadi intinya kita jangan menutup diri juga dari budaya global. Kita harus mengikuti perkembangan zaman tanpa kita harus hilang identitas sebagai profil pelajar Pancasila. Salah satu mengikuti teknologi global juga, kita nih mau ngobrol-ngobrol tapi sama yang nggak bersama kita tersambung via virtual ya. Betul. Ibu Lela dan Azam masih bersama kami di sini. Masih. Mantap. Tadi udah ngobrol sama Bu Lela, sekarang Ya. gimana kalau kita sapa Kak Azamnya ya? Kalau Kak Azam boleh tahu nggak sih di rumah tuh kayak apa sih Kak? Sebagaimana keluarga biasanya ya, kami di rumah punya banyak kegiatan. Ya, yang paling berkesan selalu adalah ngumpul bareng biasanya, ngumpul bareng. Dan kami kan di rumah itu punya banyak buku. Jadi kami sering banget itu, ya waktunya bisa kapan aja, itu ngambil buku satu bareng dan kita baca bareng-bareng. Nggak hanya satu, bisa kadang ada beberapa buku yang kami baca, nanti ada saya baca buku yang lain, dan adik saya baca buku yang lain. Nah, ini berkaitan banget dengan dimensi berkebinekaan global, karena memang ketika kami menyampaikan isi buku yang telah kami baca bareng-bareng, mencoba untuk ya mempresentasikannya kecil-kecilan di hadapan semua keluarga, anggota keluarga, kami itu jadi lebih kenal dengan budaya lokal ataupun budaya-budaya lain gitu ya. Sebagai warga negara dunia ya kami juga punya tuntutan lah ya, punya kewajiban, apalagi sebagai saya generasi muda itu
kewajiban untuk memahami budaya lokal sendiri agar tidak kehilangan identitas, tapi juga tidak terlepas dari perkembangan zaman. Ya, dengan membaca itu kebiasaan baik di keluarga kami. Ya, budaya yang selalu kami terus lestarikan lah sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nih tipe-tipe anak muda yang harus dicontoh ya Kak Ulan ya. Betul. Tetap up to date sama teknologi, dunia globalnya diserap, tapi tetap dengan kearifan lokal yang tidak pernah lepas ya. Jadi kita tetap cinta Indonesia, tapi tidak menutup diri untuk budaya luar. Keren banget Kak Azam.